Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan paper kami yang akan diikutkan dalam conference ACOMAC 8 pada 2021 dengan judul Campur Kode Bahasa oleh Kalangan Milenial Etnis Banggai. Saya dan tim saya Dr. Nuryati Samatan, Dr. Kyayati Yusriyah, Dr. Saryati, Dr. Nur Laila, dan Dr. Yohanes Ari Kunchoro-Yakti. Pendahuluan, bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya. Bahasa adalah refleksi kebudayaan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan yang telah mengakar atau deep roots dalam sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya Nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia. Menurut Merriam-Webster, bahasa didefinisikan sebagai cara sistematis untuk mengkomunikasikan ide atau perasaan dengan menggunakan tanda, suara, gerakan, atau tanda konvensional yang telah memahami makna dan kombinasi metode yang akan dipahami oleh komunitas. Etnis yang kehilangan bahasa daerah akan menghilangkan jejak-jejak kekayaan lokal daerah tersebut. Kebinekaan bahasa atau linguistic diversity merupakan aset kemanusiaan yang tidak ternilai harganya, dan hilangnya sebuah bahasa merupakan pemiskinan akan sumber pengetahuan dan pemikiran masyarakatnya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, bahwa semua bahasa daerah mempunyai hak untuk dikembangkan dan dibina, baik oleh pemerintah maupun oleh penuturnya sendiri. Salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu bahasa Banggai, bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Banggai yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi etnis Banggai yang tinggal di Kabupaten Banggai, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut dengan mayoritas etnis Banggai. Pada masa kerajaan Banggai, bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, bahasa Banggai belakangan menjadi terancam punah sebab bahasa Banggai tidak lagi digunakan oleh masyarakat Banggai secara umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi milenial. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan dialek Banggai dalam percakapan kepada orang tua, sebaya, atau yang lebih muda, sehingga bahasa Banggai kini mulai asing. Bahasa Banggai merupakan identitas hidup masyarakat Banggai, khususnya suku Banggai. Berdasarkan data awal yang diperoleh, pergeseran penggunaan bahasa Banggai mulai terjadi pada rentang waktu sekitar tahun 1970-1980-an, yakni saat sekolah diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Maksud pemerintah adalah untuk mewujudkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Namun, hal ini berimbas pada mulai ditinggalkannya bahasa daerah, termasuk bahasa Banggai. Kajian teori. Telaah literatur dilakukan melalui kajian ethnic and identity, bahasa dan identitas etnis, campur kode bahasa. Kajian teori telah menelaah lebih dari 60 literatur. Penggunaan campur kode bahasa ternyata telah dilakukan oleh banyak kalangan, di antaranya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Beliau mengatakan bahwa merdeka buat saya ialah political independence, politique onvakekel. Apakah yang dinamakan politik onvakekel? Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Pada pidato tersebut, Presiden Soekarno menggunakan 4 bahasa, yakni bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode etnografi Spradley. Penelitian berlangsung sejak Oktober 2020 hingga Juni 2021 di Kabupaten Banggai Laut sebagai pusat kerajaan Banggai modern. Menurut Spradley, terdapat 12 langkah pokok dalam teknik wawancara etnografi. Yang pertama adalah menetapkan informan, yang kedua mewawancarai informan, yang ketiga membuat catatan etnografi, yang keempat mengajukan pertanyaan deskriptif, yang kelima menganalisis wawancara etnografis, yang keenam membuat analisis domain,
Yang ketujuh, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan, membuat analisis taksonomik. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan kontras. Yang kesepuluh, membuat analisis komponen. Yang kesebelas, menemukan tema-tema budaya. Dan yang kedua, menulis etnografi. Penelitian dilakukan terhadap kalangan milenial di 5 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut dengan pemilihan 10 suasana kebahasaan. Penelitian dilakukan secara alamiah dengan merekam di tempat kejadian dan melakukan konfirmasi data kepada beberapa informan yang relevan. Hasil, Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu di antara 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Banggai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013. Wilayah Banggai Laut sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Banggai Kepulauan, berada dalam kawasan Teluk Tolo. Kabupaten Banggai Laut terletak antara 1 derajat dan 26 lintang selatan sampai dengan 2 derajat 18,0 lintang selatan dan 123 derajat 00 bujur timur dengan 124,20 bujur timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi. Secara administratif, Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 kecamatan, 3 kelurahan, dan 66 desa. Luas wilayah Kabupaten Banggai Laut lebih kurang 12.800 km bujur sangkar dan terdiri dari luas daratan 725,67 km atau sekitar 5,63 dari luas keseluruhan laut dengan 12.156 km atau sekitar 94,3% dari luas keseluruhan. Jumlah penduduk sesuai rilis BPS Banggai Laut tahun 2020 adalah 70.435 jiwa. Data BPS tahun 2020 juga menunjukkan jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Banggai Laut sebanyak 35.593 orang atau 50,53%, sementara jumlah penduduk perempuan adalah 34,842 orang dan atau 49,47% dari total penduduk Banggai Laut. Jumlah kecamatan di Banggai Laut ada 7 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Tengah, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Banggai Selatan, Kecamatan Labobo, Kecamatan Bangkurung, dan Kecamatan Bokan Kepulauan. Jumlah desa di Banggai Kepulauan ada 66 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Penelitian ini menginvestigasi beberapa kecamatan di Banggai Laut, Banggai Utara, Banggai Selatan, Banggai Tengah, dan Kecamatan Labobo. Data dikumpulkan dalam berbagai event dengan kategori. Yang pertama, percakapan sehari-hari. Yang kedua, percakapan antar tetangga. Yang ketiga, percakapan arisan. Yang keempat, percakapan di lapangan. Yang kelima, percakapan di arena bermain. Yang ketujuh, percakapan saat silaturahmi. Yang kedelapan, percakapan di terminal. Dari data yang telah dikumpulkan secara etnografi menunjukkan bahwa kalangan milenial dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun saat ini tidak lagi menggunakan bahasa Banggai sebagai bahasa pengantar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan dialek bahasa Banggai. Beberapa data yang sempat direkam menunjukkan terdapat sedikit orang yang berusia lebih tua yang masih menggunakan bahasa Banggai dalam melakukan percakapan, namun orang di sekitarnya akan menjawab menggunakan bahasa Banggai, bahasa Indonesia. Dalam percakapan formal dan non-formal, bahasa Banggai tidak lagi digunakan oleh penutur etnis Banggai. Hingga penelitian ini dilakukan, tidak ada satupun sekolah yang mengajarkan bahasa Banggai sebagai muatan lokal. Konfirmasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kementerian Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut menyatakan bahwa tahun ajaran baru bahasa Banggai akan masuk menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah se-Kabupaten Banggai Laut. Sementara pada saat berlangsung penelitian ini belum dilakukan. Diskusi. Keberadaan dan keberlangsungan bahasa Banggai ke depan ditentukan saat ini melalui penutur bahasa di kalangan milenial etnis Banggai, karena posisi mereka adalah jembatan antara generasi sebelumnya yang masih menggunakan bahasa Banggai sebagai bahasa pengantar di rumah, sebagian di kantor, dan sebagian bahasa pergaulan. Campur kode bahasa telah dilakukan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, melalui pidato kenegaraan tanggal 1 Juni 1945. Yang artinya secara histori campur kode bahasa atau kode mixing dan juga kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan termasuk anak-anak telah dilakukan jauh sebelumnya. Campur kode bahasa di kalangan tertentu dianggap sesuatu yang prestis. Ini dalam penelitian Kim tahun 2006.
Selain sebagai prestis, campur kode bahasa dianggap sebagai lelucon. Pemikiran pengguna bahasa yang lebih merasa berharga ketika menguasai dan menggunakan bahasa asing berdampak pada kecenderungan untuk melupakan bahasa lokalnya, sehingga bahasa lokal cenderung menjadi punah. Bahasa merupakan bagian dari identitas etnis. Kehilangan bahasa akan menyebabkan seseorang akan kehilangan identitas. Kekaisaran Akwamo di Ghana dalam penelitian Ofufu dan Ansah mengatakan bahwa kerajaan Kekaisaran Akwamo runtuh juga diduga bersamaan dengan runtuhnya identitas budaya dan linguistiknya. Menjaga keberlangsungan bahasa merupakan bagian dari menjaga keberlangsungan etnis itu sendiri dan juga melestarikan kearifan lokal yang include menjadi bagian dari etnis suatu bangsa. Kesimpulan, campur kode bahasa menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang telah terpapar bahasa lain selain bahasanya sendiri, baik bahasa daerah maupun bahasa nasional atau bahasa internasional. Kemampuan menggunakan bahasa lebih dari satu di kalangan tertentu merupakan kebanggaan. Kehadiran bahasa tertentu yang kemudian menjadi dominan menyebabkan penutur bahasa dalam identitas etnis menjadi ambigu atau dapat hilang sama sekali. Kalangan milenial etnis Banggai yang berada di Banggai Laut menggunakan campur kode bahasa, penggunaan bahasa Indonesia dengan dialek bahasa Banggai. Perlu ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banggai Laut agar keberadaan bahasa Banggai dapat terus hidup sebagai bagian dari identitas suku bangsa Banggai. Terima kasih, demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.